Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall, all I wanted was a touch of artificial love. We just make it up. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview new Yamaha MT25 2023 warna biru. Jadi motor ini dibanderol di harga 57.225.000 untuk OTR Jakarta. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilan yang dihadirkan oleh motor ini. Jadi kesan pertama melihat Yamaha MT25 yang tersirat di pikiran saya adalah sangar dan garang. Jika kawan-kawan lihat ya, tampilannya dari bagian depan serem banget ya tampilannya, keren. Jadi yang pertama dari bagian batok kepalanya, untuk desainnya ini tidak bisa diragukan, terlihat sangat garang dan agresif. Di sini terdapat DRL ya, seperti mata, sipit ya, kanan kiri. Kemudian di bagian bawahnya ini adalah lampu utamanya dan sudah menggunakan LED proyektor kawan-kawan. Ini dia. Desainnya bulat seperti ini. Kemudian untuk warna di bagian batoknya ini menggunakan matte blue dipadukan dengan matte black di bagian atasnya dan tidak terdapat visor. Jadi di bagian atasnya tidak ada visor. Kemudian untuk sennya ini sudah LED. Jadi Yamaha MT25 di tahun 2023 sudah full LED. Sennya dia modelnya seperti ini. Jadi memanjang, sudah LED. Kemudian untuk dudukan plat nomornya tepat berada di bawah headlampnya kawan-kawan. Nah kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian depan. Jadi memang kesannya sangat sangar, garang, dan agresif ya. Ada mata sipit seperti ini, ditambah ada LED proyektor di bagian bawahnya. Jadi seperti mulut, ini mata ya. Keren sih, seperti predator. Nah untuk klaksonnya sendiri posisinya berada di bawah sini kawan-kawan. Dia menghadap ke bawah ya. Untuk suspensi depan sudah USD atau upside down. Di sini dicat menggunakan warna hitam glossy yang menambah kesannya semakin terlihat garang juga ya. Jadi untuk tabung shocknya hitam. Kemudian untuk bagian fendernya ini menggunakan warna matte blue dengan desain yang simple menurut saya. Ada lubang di bagian kanan kiri. Untuk kuping bagian sampingnya dia turun hingga ke bagian bawah. Jadi hampir ke bagian asnya. Kemudian di bagian depannya terdapat stripping bertuliskan Yamaha. Nah, velgnya di sini menggunakan desain berbentuk Y ya. Ini dia. Full warna biru glossy dengan ukuran ban depan 110/70, ringnya 17. Dan ban yang digunakan di sini adalah merek IRC tipe Roadwinner kawan-kawan. Nah, untuk bagian pengeremannya tentunya sudah disc brake. Namun memang untuk Yamaha MT25 belum tersedia versi ABS ya. Jadi pengeremannya masih standar semua. Untuk discnya cukup lebar di sini ukurannya. Kalipernya di sini menggunakan 2 piston kawan-kawan. Nah penampakannya seperti ini dari bagian kaki-kaki sisi sebelah kanannya. Dan untuk full dari bagian depan kurang lebih seperti ini. Jadi memang kesannya terlihat garang dan agresif banget ya. Laki banget tampilannya kawan-kawan. Serem lah seperti predator kalau saya bilang. Oke sekarang kita naik ke bagian kokpitnya ya. Jadi di bagian stangnya tentunya naked ya. Sama sekali tidak ada cover. Di sini menggunakan warna silver dengan ukuran yang cukup lebar. Nah untuk tombol-tombolnya di sisi sebelah kiri ini ada lampu pas atau dimmer ya di bagian depan. Kemudian ada lampu jarak jauh, jarak pendek. Kemudian ada klakson dan sein. Di sebelah kanan ada hazard dan engine cut yang menjadi satu dengan starter. Jadi khas Moge ya. Ketika di posisi atas dia fungsinya engine cut, namun ketika kita turunkan seperti ini dia akan berubah fungsi menjadi starter kawan-kawan. Tampilan hand gripnya simple seperti ini, full hitam. Nah di bagian keamanan masih kunci kontak manual ya, belum smart key atau keyless. Segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan di sini belum tersedia shutter key kawan-kawan. Jadi tidak ada tutup kunci stangnya. Kemudian di bagian speedometernya sudah full digital dengan desain yang kotak memanjang. Jadi sama seperti yang digunakan di Yamaha R25 ya. Jadi mirip-mirip tampilan daripada speedometernya. Kemudian di bagian sebelah kiri ini terdapat beberapa indikator seperti netral, kemudian sen kiri ya. Sen kiri, sen kanannya di sini, kemudian ada engine check juga. Kemudian ada lampu jarak jauh, ada logo Yamaha di bagian sebelah kanan. Nah, untuk bagian bawahnya ini terdapat 2 tombol ya. Select dan
reset yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Jadi penampakannya full dari bagian kokpitnya seperti ini. Ini tentunya nyaman banget ya, walaupun untuk perjalanan jauh, karena memang posisinya stangnya ini sedikit naik ke atas walaupun tidak terlalu naik kawan-kawan. Lanjut ke bagian tangkinya. Nah, di bagian tangkinya ini menggunakan warna biru glossy. Jadi ada biru glossy di bagian atas. Terdapat logo MT25 di sini ya, menggunakan warna Tosca. Nah, untuk kapasitas tangkinya 14 liter dan tentunya dibalut dengan cover ya. Jadi bagian luarnya cover, tidak langsung tangki. Kemudian untuk bagian bodi sampingnya, nah seperti ini. Jadi birunya ditarik hingga ke bagian tengah sini kawan-kawan. Nah, di sini biru hingga ke bagian atas full glossy. Kemudian di bagian sayap samping atau bagian fairing sampingnya ini khas MT banget ya. Jadi desainnya kecil memanjang ke depan seperti ini. Nah, warna yang digunakan biru doff. Jadi biru glossy dipadukan dengan doff. Sisanya di bagian dalamnya menggunakan plastik kasar. Kemudian ada stripping di sini. Paduan warna biru glossy dengan Tosca glossy bertuliskan MT25. Kemudian ada logo Yamaha 3D yang sangat besar ukurannya. Nah, di bagian sampingnya ini terdapat cover samping daripada radiatornya ya, menggunakan bahan plastik kasar kawan-kawan. Nah, penampakannya dari bagian depan seperti ini. Jadi terdapat seperti lubang-lubang ya di bagian tengahnya, sirip-sirip seperti ini juga yang menambah kesannya semakin terlihat garang dan agresif. Untuk posisi radiatornya seperti umumnya motorsport, jadi berada di depan paling atas seperti ini dengan ukuran yang cukup lebar ya, karena memang kapasitas mesinnya juga besar. Nah, tidak lupa di bagian bawahnya juga terdapat underglow di sini menggunakan warna hitam dengan desain yang cukup agresif juga. Jadi terdapat beberapa lubang-lubang ya di bagian kanan kiri dan bagian tengahnya kawan-kawan. Nah, sekarang kita ke sektor mesin ya. Jadi di bagian mesin, motor ini menggunakan mesin injeksi 250 cc DOHC, sudah 2 silinder ya. Ini dia paralel atau sejajar, mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear. Kapasitas oli mesin totalnya di 2,4 liter kawan-kawan. Dan jika kita lihat di sektor mesin ini tampak terlihat padat ya. Sama sekali tidak terdapat celah kawan-kawan. Yang menurut saya menambah kesannya semakin terlihat garang ya, dan angker banget sih. Jadi di bagian tengah sini benar-benar padat, sama sekali tidak ada celah jika kawan-kawan lihat ya. Dari bagian depan ke bagian tengah ini full tertutup, padat, sama sekali tidak ada kopong-kopongnya atau bolong-bolongnya di bagian tengahnya. Untuk frame-nya full hitam di sini. Jadi dari bagian depan, di sini untuk berpegangan blok mesinnya ya, di bagian depan sini, kemudian dia ke belakang, turun ke bawah. Kemudian untuk bagian step depannya model klik tentunya aluminium ya, model pegas seperti ini, dia yang akan turun secara otomatis. Kemudian perpindahan gearnya model congkel seperti ini kawan-kawan. Sekarang kita naik lagi ya ke bagian bodi tengah hingga ke bagian belakang dan bagian joknya. Jadi di bagian tengahnya sini dipadukan dengan plastik kasar. Kemudian untuk bagian bodi belakangnya ini plastik halus menggunakan warna hitam ya. Hitamnya ini doff yang memang agak sedikit kebiru-biruan hitamnya seperti ini kawan-kawan. Kemudian di sini ada colokan anak kunci yang berfungsi untuk membuka jok bagian belakangnya tentunya. Nah, untuk bagian joknya dia menggunakan jok dengan desain yang terpisah antara bagian depan dan belakang. Joknya hitam seperti ini, depan belakang. Kemudian di sini terdapat tali ya. Ini yang bisa kalian gunakan untuk menggeser motor kalian mungkin ketika berada di parkiran, karena memang tidak tersedia behel belakang ya. Di bagian belakang dia polos seperti ini. Nah, untuk warnanya di bagian atas full hitam, di bagian sampingnya ini dipadukan dengan stripping paduan Tosca dengan biru bertuliskan Yamaha. Jadi strippingnya simple. Kemudian di bagian ujung bodi belakangnya plastik kasar seperti ini terdapat logo Yamaha 3D. Nah, sayang sekali memang ya di bagian bodi belakang ini tidak ada ubahan dengan generasi sebelumnya. Jadi masih sama ya. Desainnya ini sama persis dengan Yamaha R25. Padahal ini MT ya. Jika kita bandingkan dengan MT15 itu di bagian bodi belakangnya itu khas MT banget. Jadi yang model lampu kotak memanjang, terus tampilannya maju ke depan ya, bannya mundur ke belakang. Itu kan biasanya khas MT seperti itu. Sedangkan di MT25 jika saya perhatikan, yang MT banget itu dari bagian tengah ke depan. Sedangkan dari bagian tengah ke belakangnya ini masih berbau-bau R25. Jadi desainnya masih sporty, bukan MT menurut saya sih. Jadi lancip, lampunya sudah LED, yang jelas memang mirip sekali dengan Yamaha R25 di bagian belakangnya. Jadi tidak ada ubahan ya dari generasi yang sebelumnya. Kemudian fendernya dia menggunakan model gantung, mundur ke belakang seperti ini, full plastik kasar. Kemudian ada lampu penerangan plat nomor, ada mata kucing juga di sini. Dan lampu sennya sudah LED ya. Jadi sekali lagi Yamaha MT25 di tahun 2023 sudah full LED. Jika kita bandingkan dengan R25-nya malah justru masih bohlam di bagian sennya.
Sedangkan si MT ini sudah full LED dari bagian depan hingga ke belakangnya kawan-kawan. Nah, untuk penampakan daripada fendernya seperti ini ya. Jadi dia tidak terlalu panjang, sedanglah ukurannya dan tidak terlalu lebar. Desainnya lebar ke samping, kemudian di bagian ujungnya dia lancip seperti ini kawan-kawan. Untuk dudukan plat nomornya, dia tepat berada di bawah mata kucingnya ya. Di sini ya bahannya plastik. Kemudian kita lanjut ya ke bagian kaki-kaki belakang. Nah, untuk bagian kaki-kaki belakang suspensinya di sini menggunakan monoshock ya. Tersedia adjuster kawan-kawan. Namun sepertinya bukan model Proling ya. Namun ada adjusternya jika kita lihat di sini. Ini dia untuk adjusternya di bagian bawah. Dia untuk suspensinya. Kemudian untuk bagian swing armnya sudah banana. Jadi memang dari Yamaha R15 pun yang kelas 155 cc itu sudah banana. Terlebih ini yang 250 sudah jelas banana. Jadi tampilannya terlihat kekar dan berotot di bagian belakang. Kemudian ada cover rantai juga di sini ya. Cover rantai bahan plastik kasar. Velgnya full biru. Bannya IRC Roadwinner dengan ukuran ban belakang 140/70. Ringnya 17 kawan-kawan. Sudah tubeless tentunya ya. Nah, penampakannya seperti ini dari bagian kaki-kaki sisi sebelah kiri. Kemudian kita beralih ke sisi sebelah kanan. Nah, yang paling saya suka dari Yamaha MT25 ini, knalpotnya dia desainnya pendek kawan-kawan. Jadi menyesuaikan dengan desainnya yang naked banget ya. Desainnya naked. Jadi memang stangnya knalpotnya ini pendek ya. Jadi pendek seperti ini, full hitam seperti ini. Di bagian leherannya hingga ke silencernya dibalut dengan cover muffler hanya di bagian depan saja ya. Seperti ini bahan plastik kasar. Kemudian di bagian depannya lagi juga ada cover lagi plastik ya. Kemudian untuk bagian ujungnya ini terdapat seperti end cap menggunakan warna silver ya. Silver seperti ini. Kemudian terdapat desain yang melekuk-lekuk seperti ini kawan-kawan. Jadi desainnya memang simple ya. Kemudian untuk swing armnya dari bagian sebelah kanan penampakannya ini dia. Jadi melengkung di bagian sebelah kanan, sedangkan di sisi sebelah kiri desainnya lebih ke lurus. Kemudian suspensinya ini dia untuk adjusternya. Nah, kawan-kawan bisa lihat di bagian bawah. Kemudian untuk bagian pengereman belakang tentunya sudah disc brake ya dengan kaliper 1 piston saja. Jadi di bagian belakang 1 piston, di bagian depan 2 piston. Nah, untuk disc yang digunakan di sini adalah non-wave, jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Tampilannya simple seperti ini kawan-kawan. Kemudian untuk bagian mesinnya dari sisi sebelah kanan jika kita lihat, nah memang tidak bisa diragukan ya dan tidak bisa dipungkiri, ini tampak terlihat padat sekali di bagian area tengah sini kawan-kawan. Jadi memang mesinnya dia naik ke atas seperti ini untuk silindernya ya atau bloknya benar-benar hampir lurus ke atas. Kemudian di bagian belakangnya juga full ya mengisi ya dari bagian depan hingga ke belakang. Desainnya bulat, di bagian bak mesinnya terdapat tulisan Yamaha dan seperti ada logo Yamaha seperti ini ya. Di bagian bak mesinnya full hitam semua lagi ya. Jadi menambah kesannya semakin terlihat garang dan agresif. Kemudian di bagian undercoilnya seperti ini, full hitam, sama sekali tidak ada stripping dan memang simple tampilannya. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini kawan-kawan. Dari bagian sisi sebelah kanan untuk Yamaha MT25 versi 2023 warna biru. Menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Menurut saya memang luar biasa sih ya. Terkesan agresif, garang, dan tampilannya itu predator banget menurut saya sih. Seperti pemangsa. Ini dia untuk penampakan fullnya dari sisi sebelah kiri. Nah, ini dia kawan-kawan. Untuk Yamaha MT25 2023 warna biru. Dan motor ini saya review di Yamaha Pelita Motor Bekasi ya. Untuk kalian yang mungkin berencana melakukan pembelian Yamaha MT25, bisa datang langsung ke Yamaha Pelita Motor Bekasi, atau bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.